Silakan dulu saudara-saudara. Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan membaca di dalam dua bagian, yaitu di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Dan bagian yang kedua nanti di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Kita baca bagian yang pertama dulu di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-31 sampai 39. Saya bacakan kepada kita demikian firman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Lalu kemudian saudara-saudara, bagian yang kedua di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat ke-4 dan ayat yang ke-5. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 4 dan ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Pada pagi ini boleh kembali kita ada di rumah Tuhan, dan tentunya ini adalah anugerah Tuhan, di mana Tuhan sekali lagi memberi kesempatan kepada kita untuk hidup, kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang berkemenangan adalah dambaan semua orang. Namun saudara-saudara, tidak semua orang mengalami hidup yang demikian. Karena kita akan berhadapan dengan satu realitas, bahwa di dalam dunia ini kita akan berhadapan dengan satu kenyataan yang tidak bisa kita hindari, yaitu bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan, pertandingan, perlombaan, atau sebuah peperangan. Karenanya kita harus berjuang dan bekerja keras. Karena Tuhan menghendaki kita menjadi pemenang, bukan sebagai yang kalah. Gereja Tuhan terpanggil untuk menjadi pemenang, bukan menjadi yang kalah. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau kita terpanggil untuk menjadi gereja yang menang, atau menjadi orang-orang percaya yang menang, lalu apa rahasianya bagi gereja untuk memiliki kemenangan atau memperoleh kemenangan? Saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 tadi katakan, oleh iman itu. Rahasia gereja berkemenangan yaitu oleh iman itu. Iman kita, saudara-saudara, tidak bercerita tentang kita dan kehebatan kita, tetapi bercerita tentang Allah dan betapa hebat kuasanya di dalam kehidupan kita. Ini iman. Iman itu bukan bercerita tentang siapa saja, tetapi bercerita tentang siapa Tuhan dan betapa hebat kuasanya dan karyanya di dalam saya. Itulah iman. Saya mempercayai dan saya meyakini tentang Tuhan yang bekerja dan berkarya dalam hidup saya. Saudara-saudara, dunia memiliki iman. Bahkan orang yang tidak punya agama pun juga memiliki iman. Tetapi iman seperti apa yang mereka miliki, saudara-saudara? Atau pandangan iman seperti apa kepada Yesus? Iman mereka kepada Yesus. Karena pandangan iman kepada Yesus akan mempengaruhi tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup di dunia ini. Setuju? Sekali lagi saya ulangi. Pandangan iman seseorang kepada Kristus akan mempengaruhi tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup di dunia ini. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tergantung bagaimana kita memahami dan memandang iman kita kepada Kristus seperti apa. Orientasi dari iman kita kepada Kristus seperti apa. Iman yang kita miliki kepada Kristus seperti apa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah katakan kemarin bahwa agama tidak menyelamatkan manusia, tetapi imannya kepada Kristus yang menyelamatkan dia. Kekristenan juga tidak menyelamatkan kita. Jangan saudara-saudara tertipu. Oh, saya kan orang Kristen, berarti sudah otomatis sudah selamat. Tidak. Kekristenan tidak menyelamatkan saudara, tetapi iman saudara kepada Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Maka pandangan iman kepada Kristus seperti apa yang kita miliki, itu akan mempengaruhi tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup di dunia ini. Kita akan menjadi pejuang yang hebat, kita akan menjadi pemenang yang hebat, kita akan bekerja keras di dalam hidup ini, kita akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan memberikan segala sesuatu hidup kita kepada Tuhan, tergantung pandangan iman saudara kepada Kristus. Orang Kristen di dalam gereja itu beragam pandangannya. Ada orang yang datang ke gereja dengan pandangan iman, tetapi yang berorientasi pada diri sendiri. Iman yang berorientasi pada diri sendiri seperti apa? Saya datang kepada Yesus, saya percaya kepada Yesus supaya saya dimakmurkan, supaya saya sukses, supaya saya selalu berhasil, supaya saya tidak ada masalah dan tidak ada pergumulan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau ini yang menjadi orientasi dari iman, ini adalah orientasi yang salah. Maka pandangan iman yang saya anut seperti itu akan juga mempengaruhi seluruh hidup saya, mempengaruhi segala pelayanan saya, mempengaruhi segala tindakan dan perbuatan saya. Nah, saudara-saudara, makanya tadi di atas dikatakan iman kita bukan bercerita tentang kita,
Bukan juga bercerita tentang kehebatan kita, tetapi bercerita tentang Tuhan dan kuasanya yang hebat di dalam hidup kita. Kuasanya yang bisa mengubah kita, kuasanya yang memanggil kita menjadi milik kepunyaannya. Kalau saudara dan saya yang dulunya adalah setru Allah, yang dulunya adalah musuh Allah, yang dulunya adalah orang-orang yang berdosa, lalu kemudian dipanggil di dalam kerajaan Allah dan menjadi milik kepunyaan Allah, itu bukan cerita tentang kita, tetapi itu cerita tentang Dia. Amin. Itulah histori Dia, itulah cerita tentang Kristus, itulah karya Kristus yang besar, yang agung, yang dilakukannya di dalam hidup kita. Oswald Chambers berkata, kehidupan iman bukan pengertian atau penalaran, tetapi kehidupan dari mengenal pribadi yang memanggil kita untuk pergi. Dan tahap akhir dalam kehidupan iman adalah pencapaian pembentukan karakter. Iman yang telah diuji dan terbukti tahan uji seperti Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham kita kenal sebagai bapa orang beriman. Dan Tuhan memanggilnya sebagai orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang yang beriman. Itu karena Abraham mengenal siapakah yang memanggilnya. Dia percaya bahwa Tuhan yang memanggilnya untuk tujuan yang besar. Dia percaya bahwa Tuhan memanggilnya bukan kepada sebuah hal yang sia-sia, tetapi Abraham percaya bahwa Tuhan memanggilnya dari keluarganya, dari tanah saudaranya, dari kampung halamannya, ya, dari Ur Kasdim, untuk pergi melakukan kehendak Allah, untuk menjadi umat yang menang, untuk menjadi umat yang menjadi berkat bagi bangsa di seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, ketika kita memahami bahwa iman itu bukan hanya sebuah pengertian dan penalaran, bukan hanya sebuah teori, tetapi ini adalah satu pengenalan kepada pribadi Allah yang memanggil kita. Saudara-saudara, menjadi Kristen itu bukan hanya menjadi seorang yang terdaftar dalam sebuah gereja secara organisasi, tetapi saudara seorang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang memanggil. Jangan sampai saudara-saudara kita yang disebut sebagai orang Kristen, kita tidak tahu dan kita tidak mengenal siapa Allah yang memanggil kita. Nah, kalau kita tidak mengenal secara pribadi Allah yang memanggil kita menjadi anak-anaknya, ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Bagaimana kita bisa mentaati Dia? Bagaimana kita bisa berbuat sesuatu kepada Dia? Bagaimana kita bisa berkorban kepada Dia? Bagaimana kita bisa menyerahkan hidup kita, waktu kita, harta kita, tenaga kita, pikiran kita, dan seluruhnya kepada Tuhan, kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak mengenal siapakah Dia yang memanggil kita? Kenapa Abraham berani meninggalkan segala sesuatu yang ada di kampung halaman? Dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan segala fasilitas yang ada pada dia, meninggalkan keluarganya dan sebagainya. Karena apa? Karena dia percaya dan dia mengenal siapakah Tuhan yang memanggil. Pengenalan dia kepada Tuhan yang memanggilnya yang membuat Abraham pergi meninggalkan Ur Kasdim, pergi kepada sesuatu yang dia tidak tahu sama sekali, pergi untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti apakah akhir dari dia pergi itu, dia tidak tahu. Seperti apa akhir dari hidupnya, dia juga tidak tahu. Yang dia tahu adalah Allah memanggil dia. Nah,
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, panggilannya kepada Tuhan dan ketaatannya kepada Tuhan karena imannya kepada Tuhan membuat Abraham dibentuk dalam sebuah proses karakter yang demikian luar biasa, menjadi seorang yang taat, seorang yang patuh, seorang yang betul-betul mengasihi Tuhan, dan kemudian dia menjadi seorang yang tahan ujian. Maka dari itu saudara-saudara, menjadi pertanyaan bagi kita pagi ini, seperti apakah iman yang membawa kemenangan? Yang pertama saudara-saudara, kemenangan gerejanya ditentukan oleh iman dan keyakinan bahwa Allah ada di pihak kita. Mari kita baca ayat yang ke Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kemenangan gerejanya, kemenangan umat Allah, kemenangan kita semua yang percaya kepada Yesus adalah kemenangan yang ditentukan oleh iman kita dan keyakinan kita bahwa Allah ada di pihak kita. Tuhan di pihak kita, itu artinya bahwa kita percaya dan meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah pembela kita, pendukung, atau juga bisa disebut sekutu kita di dalam kita berjuang, di dalam kita berperang, di dalam kita berlomba dan bertanding, di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan kita bahwa Allah di pihak kita, itu artinya memberikan arti dan pemahaman yang begitu dalam bahwa kita tidak perlu ragu dan takut, karena dia di pihak kita, bukan di pihak lawan. Dia ada di pihak kita, dia pendukung kita. Menjadi permasalahan saudara-saudara, yaitu bahwa ketika kita berjuang, ketika kita bertanding, berlomba, berperang dengan kehidupan, dengan segala pergumulan dalam hidup ini, sering kita mulai ragu, apakah Allah itu ada di pihak kita? Apakah Yesus itu bersama dengan kita? Apakah dia betul-betul ada di pihak kita? Nah, kalau dia ada di pihak kita, tapi kenapa masalah ada? Kalau benar-benar Tuhan ada di pihak kita dan menjadi pembela kita, lalu kenapa kita harus menghadapi pergumulan? Harusnya kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada perjuangan. Pemahaman yang dangkal seperti ini seringkali muncul di dalam pikiran setiap kita, tak kala kita sedang dalam pergumulan, tak kala kita sedang menghadapi kesulitan, tak kala kita menghadapi kebuntuan dalam hidup. Kita berpikir Tuhan seolah-olah begitu jauh dari kita, seolah-olah Tuhan tidak berpihak dengan kita, seolah-olah Tuhan tidak mengasihi kita, dia tidak bersama dengan kita. Maka itu sebabnya Paulus memberikan penekanan ini kepada jemaat di Roma yang sedang menghadapi pergumulan yang begitu hebat pada zaman itu, menghadapi penganiayaan yang begitu luar biasa, menghadapi ujian iman yang begitu luar biasa pada zaman itu. Maka Paulus mengatakan, iman dan keyakinanmu kepada Yesus yang telah memberikan kemenangan kepada kita
melalui kematian dan kebangkitan, itu adalah sesuatu yang harus kita percaya. Karena iman kita dan keyakinan kita bahwa Dia ada di pihak kita, itu artinya memberikan kepada kita sebuah keyakinan dan juga kepastian. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, kesulitan boleh ada, kita boleh bertanding, kita boleh berlomba dan berjuang atau berperang. Memang itu adalah medan yang Tuhan izinkan kita hadapi supaya kita menjadi pemenang. Kalau tidak ada perlombaan, tidak ada pertandingan, dari mana kita tahu siapa yang menang? Betul? Tidak ada pertandingan ngaku-ngaku menang. Tidak ada perlombaan ngaku-ngaku menang. Menang dari apa? Yang penting menang. Kan aneh. Karena ada perlombaan, ada pertandingan, atau ada peperangan sekalipun, maka menghasilkan kemenangan. Artinya bahwa Tuhan izinkan kepada gerejanya, Tuhan izinkan kepada setiap orang percaya harus hidup berlomba. Kita harus berjuang, kita harus berperang, kita harus bertanding dalam hidup ini, supaya kita apa? Meraih kemenangan. Supaya kita disebut sebagai pemenang-pemenang. Maka kalau saudara tadi katakan, kenapa ada masalah? Kenapa ada kesulitan? Kenapa mesti ada perjuangan? Maunya enak saja, santai-santai saja. Kenapa harus ada salib? Kenapa tidak langsung mahkota? Saudara-saudara, karena yang diberikan Tuhan bagi gereja itu adalah sesuatu yang bernilai kekal, yang tidak didapatkan dengan sesuatu yang instan. Apa yang diberikan oleh Yesus bagi gereja, bagi saudara dan saya, itu adalah pemberian yang begitu mahal, yang tidak bisa dibayar dengan uang, yang tidak bisa dibayar dengan emas dan perak. Pemberian itu diberikan dengan harga yang terlalu mahal, yaitu menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi kita. Saudara-saudara, kemarin saya lihat di berita TV itu ada misionaris yang sedang ditawan. Lalu mereka menuntut untuk membayar berapa juta dolar pembebasan bagi misionaris. Saya mau katakan saudara, sebelum kita mengenal Yesus, kita adalah orang-orang yang tertawan. Amin. Kita adalah orang yang tertawan, ditawan oleh iblis, ditawan oleh kuasa kegelapan, tertawan oleh dosa. Maka kita ditebus, saudara-saudara, bukan hanya 1 juta dolar, bukan hanya 10 juta dolar, bukan hanya 1 miliar dolar, tapi ditebus oleh diri Allah sendiri yang adalah pencipta langit dan bumi. Maka memahami akan betapa berharganya dan bernilai pengorbanan Kristus, ini yang membuat saudara-saudara kita harus berjuang dengan keras. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh santai. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh cepat merasa puas dengan apa yang kita capai. Kita harus tetap berjuang. Kita harus tetap berlomba dan bertanding sampai ke garis finish. Dan kemudian kita menjadi pemenang-pemenang. Berkemenangan karena Tuhan turun tangan. Kenapa Tuhan turun tangan? Karena kita adalah sekutu. Kenapa Tuhan
tangan. Karena kita percaya dan telah menyerahkan hidup kita kepada Dia. Kita meyakini bahwa Dia di pihak kita. Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuh, dengan memberikan kemenangan kepada. Saudara-saudara, Musa menyampaikan firman Tuhan ini kepada umat Israel. Karena waktu itu umat Israel sedang takut. Mereka sedang gelisah. Mereka sedang tawar hati. Mereka sedang bimbang. Mereka begitu paranoid dengan hidup mereka. Seperti apa hidup kita ini, Musa? Apakah benar Tuhan ada di pihak kita? Apakah Tuhan menolong kita melewati padang gurun ini, dan kemudian apakah Tuhan menggenapi janjinya bagi kita untuk kita bisa sampai di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu? Mereka mendengar bahwa suku-suku yang mendiami tanah Kanaan adalah suku-suku yang besar, orang-orang yang besar-besar dan raksasa-raksasa, orang-orang yang terlatih berperang, orang-orang yang punya pasukan yang hebat. Lalu orang-orang Israel melihat diri mereka seperti belalang. Lalu mereka mulai hatinya menjadi lemah. Mereka mulai takut. Dengan apakah kita berperang dengan umat itu? Dengan apa kita bisa melawan musuh-musuh kita? Orang-orang yang punya kekuatan yang besar. Dengan apa kita memperoleh kemenangan, Musa? Lalu di situ Musa berkata, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuh, dengan memberi kemenangan. Dan itu yang dibuktikan Tuhan kepada orang Israel. Waktu mereka berhadapan dengan kota Yeriko, mereka tidak bawa pedang atau tombak atau senjata atau meriam atau granat untuk merubuhkan tembok yang kokoh yang kuat, yaitu Yeriko. Bagaimana mereka memperoleh kemenangan terhadap Yeriko, yang pada zaman itu kota yang kuat, yang memiliki benteng yang kokoh, ya, pasukan yang hebat, dan kota yang begitu kaya pada zaman itu? Mereka merobohkan tembok yang kokoh itu hanya dengan puji-pujian. Senjata mereka puji-pujian. Suara mereka bernyanyi. Saudara-saudara, coba lihat di mana ada ceritanya berperang, melawan senjata, melawan pedang, melawan tombak, melawan panah, lalu semuanya kalah karena puji-pujian. Tidak ada ceritanya di tempat yang lain, saudara. Cerita itu hanya kita temukan di dalam kitab suci, amin, di dalam Alkitab. Ini bukan sebuah dongeng. Ini adalah sejarah dan sesuatu yang nyata. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada umat Israel. Bukan oleh kekuatan mereka, bukan oleh senjata yang mereka miliki, bukan oleh kemampuan militer yang mereka punya, tetapi oleh iman mereka kepada Dia. Mereka berani menghadapi Yeriko karena ada iman. Dan kemudian pernah kita juga lihat, saudara-saudara, pada zaman Yosua, setelah mereka nanti mau menyeberang sungai Yordan, Tuhan perintahkan kepada kepada Yosua, karena sebentar kamu akan memasuki tanah Kanaan, maka saya perintahkan kepadamu, sunatlah seluruh laki-laki di Israel. Padahal saudara-saudara, bangsa-bangsa yang mendiami tanah Kanaan sudah mendengar bahwa mereka sudah dekat. Di hadapan mereka ada musuh, ada bangsa-bangsa yang banyak yang sedang menanti mereka untuk berperang.
disuruh untuk disunat. Kalau disunat kan tidak sembuh satu hari loh. Ya enggak? Enggak bisa. Yang disunat juga seluruh laki-laki. Nah kalau begitu gimana? Tapi karena iman Yosua, iman umat Israel, memberi diri mereka disunat. Karena mereka percaya Allah di pihak kita. Meskipun di depan ada musuh-musuh yang sedang menanti dan siap untuk menyerang mereka dengan segala pasukan yang hebat, dengan militer yang terlatih. Sementara seluruh laki-laki Israel sedang berbaring di tempat tidur karena disunat. Seluruh laki-laki Israel sedang pakai sarung, ya, dan tidak bisa berjalan, apalagi berlari. Minimal 1 minggu sembuh. Itu pun kalau semua masih belum bisa berlari, apalagi berperang. Tapi saudara-saudara, Tuhan membuktikan penyertaannya kepada umat Israel. Tuhan memberi kemenangan demi kemenangan kepada umat Israel karena iman mereka kepada Tuhan. Keyakinan mereka bahwa Allah yang mereka percaya adalah Allah yang berada di pihak mereka. Saudara-saudara, bukankah kita hari-hari ini banyak pergumulan, banyak perjuangan yang kita harus hadapi, banyak kesulitan demi kesulitan, bahkan mungkin kita juga sedang di dalam ketakutan, kita sedang di dalam kegelisahan karena kondisi ekonomi hidup kita, karena usaha dan pekerjaan yang tidak menentu dan kita tidak tahu seperti apa. Masa depan kita, masa depan anak-anak kita sepertinya suram, kabur di hadapan kita. Sesuatu yang wajar, saudara-saudara. Pikiran-pikiran itu bisa muncul. Tetapi hari ini kita diteguhkan oleh Tuhan kembali bahwa Tuhan menyertai. Amin. Bahwa Yesus ada di pihak kita. Ialah pembela kita, pendukung kita, sekutu kita dalam menghadapi setiap pergumulan ini. Maka hadapilah itu semua dengan iman kita kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, kemenangan gerejanya ditentukan oleh karena kasih setia Tuhan. Kemenangan gereja, kemenangan umat percaya, kemenangan saudara dan saya ditentukan oleh kasih setia Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita baca Roma pasal yang 8 ayat 35 sampai 39. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembilan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemenangan kita bukan oleh kekuatan kita. Kemenangan kita bukan oleh karena kuasa yang dimiliki oleh kita. Kemenangan kita bukan oleh karena kecakapan yang kita miliki. Tapi kemenangan gerejanya, kemenangan setiap orang percaya ditentukan oleh kasih setia. Maka kalau saudara dan saya ada sampai hari ini, bukankah ini karena kasih setia Tuhan? Siapakah saya? Siapakah kita, saudara-saudara? Kita adalah orang-orang yang terus mengkhianati Dia. Kita adalah orang-orang yang sering menyakiti hati Tuhan dengan segala tutur kata kita, pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, perbuatan kita. Bahkan di dalam hati kita yang paling dalam, yang tidak diketahui oleh orang lain, kita sering, saudara-saudara, berbuat yang tidak benar. Maka kalau saudara dan saya ada hari ini, itu karena kasih setia Tuhan. Kemenangan orang Israel, sampai akhirnya mereka menikmati tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Itu karena kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Ada satu lagu, siapakah aku Tuhan? Karena kasih setia Tuhan. Oswald Chambers mengatakan, iman bukanlah perasaan lemah, tak berdaya, dan iba diri, melainkan keyakinan yang kokoh dan penuh semangat yang dibangun berdasarkan kenyataan bahwa Allah itu kasih yang suci. Iman itu bukan perasaan lemah dan tak berdaya, atau sebuah perasaan mengasihi diri, atau sebuah perasaan ibadi. Tetapi iman itu adalah keyakinan yang kokoh dan penuh semangat yang dibangun berdasarkan kasih setia Tuhan. Apa yang membuat kita masih bisa berdiri sampai dengan hari ini di dalam iman kita kepada Yesus? Karena keyakinan kita kepada kasih setia Tuhan. Kalau seseorang sudah mulai meragukan kasih setia Tuhan, maka ini yang menyebabkan orang mundur, orang bisa meninggalkan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka berpikir kasih setia Tuhan berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan kepada gerejanya, kasih setia Tuhan kepada umatnya, kepada umat pilihannya, kepada anak-anaknya, tidak berubah dan tidak diubah oleh perubahan kita. Waktu engkau puji Dia, waktu engkau tidak puji Dia, kasih setianya tetap sama. Kemuliaan Tuhan juga tetap sama. Saudara-saudara, coba lihat dasar apa sebenarnya orang Israel diselamatkan oleh Tuhan. Bukankah orang Israel di dalam perjalanan yang dituntun dipimpin oleh Tuhan sendiri, mereka justru bersungut-sungut, memberontak, bahkan berpaling. Bahkan mereka berbalik menyembah kepada Baal di tengah perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Kalau bukan karena kasih setia Tuhan, tidak mungkin umat ini boleh tiba di tanah perjanjian. Kasih setia Tuhan dan janji setianya kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yang memungkinkan umat Israel yang keluar dari Mesir
boleh kembali ke tanah perjanjian. Kasih setia Tuhan yang memungkinkan kita saudara-saudara boleh memperoleh kemenangan dalam hidup. Kasih setia Tuhan juga yang harus kita percaya, sehingga kita sampai pada garis akhir hidup kita. Iman itu bukan hanya memulai, tetapi iman itu harus bisa mengakhiri. Amin. Banyak orang beriman kepada Yesus tetapi memulai, tetapi kemudian di tengah perjalanan itu bukan iman. Iman sejati adalah iman yang memulai dan mengakhiri sampai ke garis finish, sampai Tuhan memanggil. Ini perjuangan. Ini perjuangan. Ini sebuah perlombaan. Ini sebuah pertandingan. Ini sebuah peperangan demi peperangan yang tidak mudah. Tetapi karena di balik garis finish, mahkota sedang menanti bagi mereka yang kemuliaan, sedang menanti bagi mereka yang menjadi pemenang. Makanya Paulus katakan saudara-saudara di dalam ayat yang 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau apa? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih. Dan keyakinan ini yang dimiliki oleh Paulus, sehingga di dalam perjalanannya dari Yerusalem sampai ke Roma, bahkan 3 kali dia melakukan perjalanan misi dengan segala risiko dan bahaya, ancaman, penganiayaan, dia tidak pernah terpisahkan dari kasih. Sampai akhirnya sampai di Roma dan kemudian dibunuh di Roma. Paulus menikmati kasih setia. Makanya satu pujiannya begitu indah. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniayakah penderitaan, tak satu pun, tak satu. Paulus, meskipun aku dianiaya, meskipun aku lapar, meskipun aku telanjang karena ditelanjangi, tidak ada yang bisa memisahkan imanku kepada Kristus. Amin. Ini iman yang berkemenangan. Gereja yang berkemenangan adalah gereja yang meyakini bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sebaliknya, kita pun juga sebagai gerejanya, sebagai umat percaya, jangan ada hal-hal yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jangan karena alasan kelaparan, jangan karena alasan bahaya, jangan karena alasan aniaya, jangan karena alasan ini dan itu, lalu kemudian kita kehilangan kasih Tuhan atau meninggalkan kasih Tuhan. Kenapa Paulus berkata demikian? Tidak ada yang memisahkanku dari kasih Allah. Karena kasih Yesus yang telah dia terima dan nikmati, itu adalah kasih yang sempurna. Kasih Yesus yang telah dinikmati oleh Paulus, itu adalah kasih yang tidak terhingga, kasih yang tiada taranya, kasih yang ajaib, kasih yang tidak bisa dibandingkan dengan nilai apapun dalam dunia ini. Bahkan penganiayaan pun, kesulitan, bahkan kematian tidak bisa dibandingkan dengan kasih dari Dia. Maka ketika orang Kristen menyadari betapa nilai dan berharganya kasih Tuhan dalam hidupnya, maka dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Dia tidak akan pernah kehilangan imannya pada Yesus. Apalagi kalau hanya bertemu dengan laki-laki yang ganteng. Alamak, aku sudah mati sudah. Ini laki-laki ganteng. Sudah habislah iman.
Kalau laki-laki bertemu dengan perempuan, alamak ini gitar biola dari sekolah. Bodinya aduhai mati aku. Sudahlah habis iman. Nah saudara-saudara, atau kemudian kita melihat tawaran-tawaran dunia. Kita lihat warna biru, warna merah. Kita mulai gelap. Kita mulai kehilangan iman kita. Wah, ngapain Yesus ini? Ini biru ini. Apalagi merah bertubuh di hadapan kita. Wah, kita mulai tukar iman dan kasih kita pada Yesus dengan apa? Nilai rupiah. Ada tawaran-tawaran jabatan pekerjaan yang menarik, menggiurkan dan menguntungkan. Tetapi engkau harus menghadapi risiko. Engkau kehilangan iman dan kasihmu pada. Apakah itu semua menjadi hal yang memisahkan kita dengan Tuhan? Apakah dengan perkara-perkara itu yang membuat kita memisahkan diri dari kasih Allah? Mari kita belajar seperti apa yang firman Tuhan katakan hari ini melalui Paulus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena memang kita harus bertanding. Karena kita dipanggil untuk menjadi perempuan, berjuang dan berperang untuk memperoleh kemenangan. Jadi siapa yang ingin menang, maka dia harus siap untuk bertanding. Dia berlomba dan berperang untuk sebuah kemenangan. Dan kemenangan itu adalah sesuatu yang pasti, karena kemenangan Kristus yang dikerjakannya di dalam kita melalui karyanya di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya dari kekalahan. Kemenangan itu adalah sesuatu yang pasti di pihak kita ketika kita menaruh iman kita dan keyakinan kita kepada kemenangan Kristus atas segala kemenangan-kemenangan yang telah Dia peroleh, baik kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, kemenangan atas kematian, kemenangan atas kuasa iblis, kemenangan atas setan dan hal yang lain. Maka kita pun juga sebagai gereja, sebagai umat Allah, sebagai orang-orang yang lahir dari Allah, orang-orang yang percaya kepada Yesus yang sudah menang, dipastikan kita juga memiliki kemenangan. Asalkan kita tetap setia pada iman dan kasih kita kepada Yesus.